Hai, kembali lagi di channel Coach Anes bersama dengan kali ini beneran Coach Anes, bukan suaminya. So, hari ini aku pengen ikut ngajarin teman-teman soal gimana caranya menarik jodoh setara. Karena ini sering banget nih ditanyain sama teman-teman di sosial media gitu kan. Gimana sih cara dapet cowok yang satu frekuensi? Gimana caranya yang dapet yang sekufu? Nah, itu istilahnya mirip-mirip tapi sebenarnya sama aja gitu ya, antara setara, sekufu, dan sefrekuensi. Nah, hari ini sebelum aku mulai menjelaskan, aku pengen kasih disclaimer dulu nih sama teman-teman. Kenapa kita perlu mencari jodoh yang setara? Karena kalau kamu ngedapetin orang yang satu frekuensi dengan dirimu, akan lebih mudah aja sih rasanya dalam menjalani kehidupan. Jadi nggak banyak friksi, tidak banyak konflik. Tapi pertanyaannya, apakah mencari saja cukup atau jangan-jangan perlu menjadi juga gitu. Maka hari ini kita akan mulai kelas dalam menarik jodoh setara dengan sebuah aksis yang namanya adalah kesadaran diri. Kesadaran diri. Oke? Jadi ini adalah aksis yang vertikal. Sedangkan aksis horizontalnya ini dia adalah berhubungan dengan kemampuan sosial. Kemampuan sosial. Nah, kita mulai dari sini dulu ya, bahwa dalam menarik jodoh yang setara, kita perlu yang namanya kesadaran diri dan kemampuan sosial. Kalau kamu bertanya-tanya gitu ya, ini aksis ini datangnya dari mana? Jadi disclaimer dulu bahwa ilmu ini aku adaptasikan dan aku simplifikasi dari dua ilmu. Ilmu yang pertama adalah 9 Box Talent Review dari ilmu HR. Dan yang kedua adalah ilmu Emotional Intelligence by Daniel Goleman. Oke? Dari aksis ini gitu ya, kalau kita kembali lagi, di sini aku akan membagi menjadi 9 box. Seperti halnya 9 Box Talent Review. Sorry, boleh cut dulu? Oke. Jadi, ini adalah titik 0. Ketika kita semakin meningkatkan kesadaran diri kita, maka akan semakin tinggi nih jalurnya. Maka yang di sini bisa dibilang kesadaran dirinya masih rendah, kesadaran diri di sini sudah menengah, dan kesadaran diri di sini sudah tinggi. Begitu juga dengan kemampuan sosial. Kemampuan sosial yang ada di sini cenderung masih rendah, yang ada di sini masih medium, dan yang ada di sini sudah tinggi. Oke? Artinya ini adalah seberapa mampunya kita dalam mengaplikasikan kesadaran diri maupun kemampuan bersosialisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku mau kasih disclaimer yang kedua sebelum kita lanjut. Kemampuan bersosial ini tidak ada hubungannya dengan istilah introvert ataupun ekstrovert ya. Karena pada dasarnya introvert dan ekstrovert itu adalah energi kita lebih banyak kecasnya butuhnya di environment yang seperti apa. Jadi again, introversion dan extroversion itu bukan kemampuan sosial. Kemampuan sosial berbeda dengan introvert maupun ekstrovert. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu nih gitu ya. Jadi kenapa kita perlu mempelajari kotak-kotak ini antara kesadaran diri dan juga kemampuan sosial? Karena jangan-jangan tahu nggak sih, selama ini mungkin kamu merasa belum menemukan jodoh kamu karena kamu masih berada di sebuah lingkungan yang memang belum tepat dengan jodoh yang kamu inginkan. Kalau kamunya aja masih di situ, berarti ibarat kata, ya kita masih satu frekuensinya dengan orang-orang yang gitu aja. Kalau kita mau orang dengan frekuensi yang lebih tinggi atau frekuensi yang lebih baik, tapi kitanya juga frekuensinya masih rendah, dan gimana kita bisa ngedapetin orang yang berada di frekuensi yang lebih baik tersebut. Oke? Ini ibarat kata atau analoginya seperti di social media. Kamu ada interest kemana atau kamu suka kemana, maka feeds kamu akan dipenuhi dengan konten-konten yang seperti itu. Nah, sama halnya kalau di sini, misalnya nih kamu udah suka banget atau kamu suka banget mukbang gitu ya kamu akan disekelilingi sama orang-orang yang foodie juga. Tapi kamu pengen pasangan yang dia doyan olahraga. Tapi kamu pun nggak olahraga dan kamu sendiri pun juga nggak berusaha untuk
berada di circle itu, ya udah otomatis nggak satu frekuensi. Jelas ya? Sekarang kita mulai. Kalau misalnya kesadaran diri kita masih rendah dan kemampuan sosial kita masih rendah, maka apa yang akan terjadi adalah kita akan sulit menentukan tujuan hidup. Oke? Sulit menentukan tujuan hidup. Kenapa ini bisa terjadi? Balik lagi, karena kita aja nggak tahu mau kita apa. Dan kalaupun kita bandingkan dengan dunia sosial yang ada di luar sana, kita juga terlalu pusing dengan banyaknya opsi. Jadi kalau kamu masih merasa bahwa kesadaran diri kamu dan kemampuan sosial kamu masih rendah, yuk kita coba tingkatin. Oke? Sekarang, kalau misalnya aku punya kemampuan sosial yang lebih baik nih, tapi sebenarnya kesadaran dirinya masih rendah. Maka apa yang terjadi itu adalah yang di sini kamu akan disekelilingi dengan orang-orang yang cenderung FOMO, ataupun biasanya yang ada di sini adalah orang-orang yang suka bergosip. Kenapa demikian? Karena orang yang suka bergosip dan orang yang FOMO, dia hanya fokus ke dunia sosial tanpa menyeimbangkan dengan emang ini beneran yang aku mau ya? Atau apa sih manfaatnya buatku? Jadi dia akan banyak terdistorsi dengan dunia luar, makanya ketika ada orang ngelakuin apa, kita jadi FOMO. Ataupun kalau ada orang yang ngelakuin sesuatu tidak sesuai dengan diri kita langsung gosipin dia. Nah, ekstrimnya lagi, kalau misalnya gitu ya, kesadaran dirinya masih rendah, tapi kemampuan sosialnya udah tinggi. Apa yang akan terjadi adalah kita akan menjadi yang namanya people pleaser. Aku hampir nulis pleasure. Oke, salah ya. People pleaser bukan people pleasure ya. Oke. Kenapa ini bisa terjadi? Balik lagi, karena kita mendahulukan kepentingan orang lain sebelum kita juga tahu kepentingan diri kita sendiri seperti apa. So, kalau misalnya kita hanya fokus mengembangkan kemampuan sosial saja tanpa menyeimbangkan kesadaran diri, maka apa yang akan terjadi? Kita akan berada di area sini ataupun di area sini. Gimana? Kebayangkan? Nah, oke, Kak Anes atau Coach Anes, aku pengen mendapatkan orang yang lebih baik gitu ya. Oke, kalau misalnya kamu udah punya kemampuan sosial yang baik, sekarang kita coba tingkatkan yang namanya kesadaran diri dengan baik. Oke, let's say kamu udah mengembangkan kesadaran diri kamu lebih baik lagi, maka kamu berada di level tengah atau middle gitu ya, sudah mulai berkembang. Nah, apa yang akan terjadi adalah kalau kamu hanya fokus ke pengembangan diri aja, tapi kemampuan sosialnya itu masih rendah, kamu akan cenderung naif. Dan selain cenderung naif, kamu juga akan sulit dimengerti orang lain. Oke, kenapa ini bisa terjadi? Karena kamu hanya fokus ke diri kamu sendiri. Maka belum tentu orang lain mengerti kenapa kamu melakukan hal tertentu ataupun apa yang mau kamu raih dari situ. Gitu. Begitu juga naif itu akan terjadi karena kita masih fokus pada diri sendiri dan kita belum memperdulikan orang yang ada di luar sana. Kalaupun kita terus gitu ya meningkatkan kesadaran diri aja tanpa menyeimbangkan kemampuan sosial, maka apa yang terjadi adalah kita akan menjadi orang yang idealis. Selain idealis, bisa juga ada kecenderungan narsis. Jadi yang suka pada pakai istilah NPD, Narcissistic Personality Disorder, first of all, jangan judge orang NPD kalau lo belum dapetin itu validasi dari psikolog ataupun psikiater, oke? Mungkin yang kamu maksud adalah orang yang memang narsistik aja, tapi belum tentu itu udah sampai menjadi disorder. Nah, maka kalau kamu hanya fokus mengembangkan diri kamu aja, tapi kamu tidak mengimbangi dengan kemampuan sosial, kamu bisa jadi seperti ini, cenderung naif dan sulit dimengerti orang lain, maupun kamu akan menjadi idealis atau cenderung narsis.
Oke. So, sampai sini udah kebayang ya bahwa ternyata meningkatkan kesadaran diri dan meningkatkan kemampuan sosial itu memang harus mulai dari satu arah dulu, tapi kalau kita kembangin terus, maka akan bisa menjadi area yang lebih baik. Area yang apa? Kita bahas dulu area yang tengah. Simpelnya adalah area di mana kesadaran diri kita sudah menengah dan kemampuan bersosial kita juga sudah menengah. Apa yang akan terjadi adalah kita di sini cenderung menyukai kestabilan. Ini bisa terjadi karena kita sudah merasakan bahwa saat kita mengembangkan kesadaran diri kita diseimbangkan dengan kemampuan bersosial kita, cukup loh gitu. Mulai dari cukup dulu, nggak usah berlebih. Dan di saat ini kita lagi menikmati nih kestabilan tersebut, yaitu keseimbangan dari kesadaran diri kita dan kemampuan sosial kita itu bisa saling berimbang. Nah, ini adalah orang-orang yang cenderung yaudah main aman aja gitu ya. Kita adanya posisinya di sini gitu kan, kita udah punya beberapa circle, ya udah kita fokus di sini aja. Tapi beneran udah mendapatkan atau memberikan peluang jodoh yang terbaik belum? Kalau sudah, bagus. Kalau belum, berarti kita perlu meningkatkan lagi. Baik itu kesadaran diri maupun kemampuan sosial. Oke? Kalau kita dari orang yang cenderung menyukai kestabilan, kemudian kita meningkatkan lagi nih kemampuan bersosial kita. Maka apa yang terjadi adalah kita akan berada di lingkungan yang supporter yang empatetik. Oke, saat kita berkumpul dengan dunia sosial dan kita memiliki kesadaran diri yang cukup, kita mulai bisa menjadi seorang supporter. Dan saat kita mensupport orang lebih baik, maka kita akan dikelilingi juga oleh orang-orang yang mau mensupport kita lebih baik juga. Dan di sini ketika kita sudah mengembangkan kesadaran diri kita dan kemampuan kita berasa lebih baik, maka kita akan mendapatkan supporter yang empatetik. Jadi bukan hanya sekedar suportif, tapi mereka akan ngerti juga apa kesulitan kamu, mereka bisa berempati dengan kamu, dan mereka bisa mendukung kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan ataupun apa yang kamu butuhkan. Nah, kalau misalnya dari titik tengah ini, kemudian kita mengembangkan namanya skill kesadaran diri, maka apa yang terjadi adalah kita akan menjadi individu yang confident atau percaya diri, gitu kan? Dan biasanya orang-orang yang ada di area ini, mereka juga cukup tinggi inisiatifnya dan cenderung ambisius. Tinggi inisiatif, aku pakai tanda panah, dan cenderung ambisius. Oke, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita jadi tahu nih, saat kita menaikkan level kesadaran diri kita jadi tahu bahwa apa sih bedanya aku dan samanya aku dengan lingkunganku. Meskipun kita berbeda, bukan berarti berbeda itu benar atau salah. Tapi kita tahu bahwa oh ya sudah, aku berbeda memang hanya karena aku berbeda. Nah, orang-orang yang memiliki kesadaran diri di tengah-tengah sosial yang lumayan gitu ya, maka dia akan cenderung masih ada fokus ke dirinya sendiri. Ya itu tadi gitu ya, dia akan melakukan oke, apa yang bisa aku lakukan ya untuk mengubah dunia sosialku, which is dia akan lebih berinisiatif. Dan karena dia misalnya pengen sesuatu gitu ya, maka dia juga orang-orang yang cenderung punya ambisi bahwa oke, aku pengen mendapatkan apa. Dan kalau misalnya kita udah tahu gitu ya lingkungan-lingkungan seperti ini, maka terakhir area yang paling ideal di mana kesadaran dirinya sudah tinggi dan juga kemampuan sosialnya sudah tinggi, itu adalah area di mana punya potensi besar dan juga bermanfaat bagi orang lain.
Jadi di saat kita sudah memiliki kesadaran diri yang tinggi dan juga kemampuan sosial yang tinggi, apa yang akan terjadi adalah kita akan saling bahu-membahu gitu ya, antara diri sendiri nih potensinya maupun manfaat kepada orang lain. Dan di sini adalah zona di mana orang dia akan terus mungkin membagikan kasihnya, cintanya, effortnya, ilmunya untuk apa? Orang lain ngedapetin manfaatnya dan mereka juga akan memberikan sesuatu hal kembali kepada orang ini karena it's all about giving, it's not just receiving. Jadi ini adalah tabel atau framework untuk menarik jodoh setara. Kolam-kolam di mana kamu bisa menemukan potensi jodoh terbaik kamu. Jadi kalau misalnya kamu mau mulai mencari jodoh yang setara, apa yang bisa kamu lakukan adalah pertama, assess dulu saat ini lingkungan kamu tuh lingkungan orang yang seperti apa. Oke, tandain. Lalu kemudian yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah assess. Beneran gak sih diri kamu juga seperti orang-orang yang ada di kolam itu? Misalnya, kamu merasa bahwa saat ini di sekeliling kamu itu masih orang-orang yang cenderung FOMO dan juga suka gosip. Maka saatnya itu menjadi refleksi dan mirror untuk diri sendiri. Jangan-jangan kita juga masih FOMO dan suka gosip. Artinya apa? Sebenarnya kemampuan sosial kita udah lumayan, tapi kita kurang meningkatkan kesadaran diri kita. Maka apa yang harus kita lakukan adalah kalau mau mencari jodoh gitu ya, saat kamu masih di sini ya udah lingkungan kamu atau jodoh kamu juga masih di sini. Tapi kalau kamu mau keluar dari sini, kamu tinggal assess, kamu mau pindah kemana. Kalau kamu mau mencari supporter yang empatetik misalnya, maka apa yang bisa kamu lakukan adalah mulai dari sini berarti kamu harus menaikkan tingkat kemampuan sosial kamu lebih tinggi dan juga meningkatkan kesadaran diri sampai dengan medium. Disinilah kalau kamu mau mendapatkan jodoh yang terbaik misalnya menurut kamu, kamunya juga harus pindah ke sini. Dimana kamu akan menemukan kolam yang ikan-ikannya memang sesuai dengan yang kamu inginkan. So, hopefully framework ini bisa membantu kamu untuk memahami bukan hanya siapa diri kamu dan juga di mana sih cari orang-orangnya, tetapi kalau kamu udah tahu tujuan kamu mau kemana, kamu bisa mengakses apa yang perlu kamu tingkatkan sehingga kamu nantinya bisa mencari gitu ya kolam-kolam yang memang sesuai dengan kemampuan sosial kalian dan kesadaran diri kalian. So, itu dulu kelas hari ini. Please subscribe, comment, love, support. Kalaupun misalnya ada kelas-kelas lain yang emang kamu pengen dapetin atau pelajarin dari aku ataupun ya share gitu ya suamiku, maka feel free untuk kasih tahu biar kita juga bisa update di kelas-kelas berikutnya. So jangan lupa mulai dari find your soul and then found your mate. Bye bye.